Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Vina Mutiara Zahara, Shelfa Pildaniati, dan Vivit Dania akan mempresentasikan materi sistem periodik unsur dari mata kuliah Kimia Sekolah 1 oleh Ibu Dr. Dewi Nurdianti, SST MPD. Yang pertama, standar kompetensi yang dapat menganalisis perkembangan penyusunan sistem periodik unsur dan menghubungkan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik modern. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama itu memahami perkembangan sistem periodik unsur yang dikaitkan dengan letak unsur dalam tabel periodik unsur berdasarkan konfigurasi elektron. Yang kedua, dapat mengetahui sifat periodik unsur berdasarkan letaknya dalam tabel periodik unsur. Nah, jadi sistem periodik unsur itu susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat-sifatnya. Dengan tabel periodik, kita dapat mengetahui nomor atom, konfigurasi elektron, dan sifat setiap unsurnya. Adapun perkembangan sistem periodik unsur. Yang pertama, menurut Anthony Laurent Lavoisier, tahun 1789, yang berbunyi, Lavoisier menyusun sistem periodik buatannya berdasarkan sifat bentuk dari unsur kimia yang ada. Bentuk sistem yang dibentuknya dibagi menjadi 4, yaitu golongan gas, golongan non-logam, golongan logam, dan golongan logam oksida. Dapat dilihat pada tabel. Golongan 1 itu ada oksigen dan hidrogen. Golongan kedua, sulfur, fosfor, karbon, klor, dan fluor. Untuk golongan 3 ada arsen, bismut, kobalt, timbal, seng, nikel, perak, dan timah. Dan yang terakhir ada golongan 4, yaitu ada kalsium oksida, barium oksida, silikon 4 oksida, magnesium oksida, dan aluminium oksida. Kemudian yang kedua, menurut Johann Wolfgang Dobereiner tahun 1817. Dalam sebuah penelitian, Johann Wolfgang Dobereiner pada tahun 1829 menemukan sebuah fakta bahwa massa atom relatif atom strontium berdekatan dengan dua massa atom relatif, yaitu massa atom relatif kalsium dan barium, berhasil mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa dan kesamaan sifatnya. Berdasarkan aturan yang ditemukan John Wolfgang Dobereiner, yaitu massa atom relatif unsur kedua merupakan rata-rata dari massa atom relatif unsur pertama dan ketiga. Dapat dilihat ada tabel daftar unsur triade Dobereiner. Kemudian menurut John Alexander Reina Newlands pada tahun 1865 mendapatkan hubungan yang antara sifat unsur dengan massa atom relatifnya, melanjutkan kerja hukum dari triade Dobereiner. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari oktav yang berbunyi, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8 sifatnya, mirip dengan yang pertama, dan unsur ke-9 dengan unsur yang kedua, dan seterusnya, menurut sistem oktav Newlands. Pengelompokan ini ternyata hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan dengan massa atom yang relatif rendah. Kemudian apabila diteruskan, ternyata kemiripan sifat terlalu dipaksakan, seperti zinc atau seng mempunyai sifat yang cukup berbeda dengan berilium, magnesium, kalsium. Lalu itu ada tabel oktav Newlands. Jadi, ternyata kelompok unsur-unsur yang mirip terulang setiap 8 unsur. Jika hitungan diawali dari litium, unsur ke-8 adalah unsur natrium dan unsur ke-16 adalah kalium. Unsur litium, natrium, dan kalium memiliki sifat yang mirip. Begitu juga dengan unsur berilium, magnesium, dan kalsium. Akan tetapi, teorinya ini dianggap hal yang konyol oleh banyak orang. Yang selanjutnya yaitu perkembangan sistem periodik unsur menurut Dmitri Ivanovich Mendeleev tahun 1869. Unsur-unsur yang memiliki kesamaan sifat ditempatkan pada lajur vertikal yang dinamakan golongan. Demi menetapkan kemiripan sifatnya ini, Mendeleev mengkosongkan beberapa tempat di sistem periodiknya, seperti contoh menempatkan titanium pada golongan 4 dan membiarkan golongan 3 kosong karena titanium lebih mirip dengan karbon dan silikon daripada dengan boron dan aluminium. Pada waktu yang hampir bersamaan, Lothar Meyer melakukan hal yang mirip dengan Mendeleev. Ilmuwan kimia
Jerman tersebut menyusun 57 unsur kimia berdasarkan kenaikan massa atom. Hal yang membedakan dengan Mendeleev, Mayer mengkelompokkan dengan menetapkan pada sifat fisik unsur. Adapun Mendeleev berdasarkan sifat kimia unsur. Sistem periodik Mayer tersebut disusun pada tahun 1868 namun baru dipublikasikan pada tahun 1870. Gambar di samping yaitu gambar sistem periodik Mendeleev tahun 1871 dapat meramal sifat unsur yang belum diketemukan yang akan mengisi tempat kosong dalam daftar. Salah satu contoh adalah germanium yang ditemukan pada tahun 1886 yang oleh Mendeleev dinamakan ekasilikon. Tabel ini tidak mengalami perubahan setelah penemuan unsur gas mulia. Perkembangan sistem periodik unsur yang pertama ada sistem periodik modern. Pada tahun 1913, seorang kimiawan Inggris bernama Henry Moseley melakukan eksperimen pengukuran panjang gelombang unsur menggunakan sinar X. Berdasarkan eksperimennya tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa sifat atom bukan didasari oleh massa atom relatif, melainkan berdasarkan kenaikan jumlah proton. Hal tersebut diakibatkan adanya unsur-unsur yang memiliki massa atom berbeda, tetapi memiliki jumlah proton sama, atau disebut isotop. Menurut Henry, sifat-sifat kimia unsur merupakan fungsi peridik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat unsur akan berulang secara periodik. Berikut adalah contoh gambar tabel periodik. Cara membaca tabel periodik. Penjelasan dari gambar di samping yakni Mg merupakan lambang dari unsur magnesium dapat dilihat pada tabel di atas, dan pada unsur tersebut memiliki nomor atom 12 serta untuk nomor masanya ialah 24,035. Menentukan golongan dan periode unsur. Penggolongan unsur dibagi menjadi dua, yaitu golongan dan periode. Golongan adalah susunan unsur-unsur kimia dalam sistem periodik unsur ke arah tegak atau vertikal, sedangkan periode adalah susunan unsur-unsur kimia dalam sistem periodik unsur arah mendatar atau horizontal. Golongan. Penentuan golongan berdasarkan kemiripan sifat dimiliki unsur tersebut. Unsur-unsur yang berada dalam satu golongan memiliki sifat-sifat yang mirip. Yang pertama, golongan 1A, alkali kecuali hidrogen. Yang kedua, golongan 2A atau alkali tanah. Yang ketiga, golongan 7A, halogen. Yang keempat, golongan 8A, gas mulia. Yang kelima, golongan 3A, boron, aluminium. Yang keenam, golongan 4A, karbon, silikon. Yang ketujuh ada golongan 5A, nitrogen dan fosforus. Yang kedelapan ada golongan 6A, oksigen, belerang. Yang kesembilan ada golongan 1B sampai dengan 8B disebut golongan transisi. Menentukan golongan. Model mekanika kuantum, suatu unsur kita tentukan letak elektron valensi atau terluarnya berada pada blok S, blok P, blok D, atau blok F. Unsur yang memiliki konfigurasi elektron terakhirnya huruf S atau P, maka termasuk golongan A. Unsur yang memiliki konfigurasi elektron terakhirnya huruf D atau F, maka masuk golongan B. Sementara untuk unsur blok F, kita masukkan ke dalam golongan lantanida periode ke-6 dan aktinida untuk periode 7. Contoh soal berikut ini. Klorida memiliki nomor atom 17 dan mempunyai konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5.
Dari konfigurasi elektron ini, Cl memiliki elektron valensi berada pada kulit P. Artinya, Cl berada pada golongan A. Elektron valensi pada kulit terluar berjumlah 7 dari hasil penjumlahan S ditambah P. Artinya, Cl berada pada golongan 7, tepatnya golongan 7A. Contoh lain, Cu memiliki nomor atom 29 dan konfigurasi elektron mekanika kuantum yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d9. Ataupun konfigurasi elektron yang stabilnya berikut ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, dan 3d10. Orbital D cenderung lebih stabil dalam keadaan penuh. Elektron valensi berada pada kulit subkulit D. Artinya, Cu berada pada golongan B. Elektron valensi berada pada kulit terluar berjumlah 11 dari hasil penjumlahan S ditambah D. Artinya, Cu berada pada golongan 1, tepatnya golongan 1B. Periode. Dalam menentukan penentuan periode, berdasarkan persamaan jumlah kulit elektron berada pada unsur-unsur tersebut. Unsur yang berada dalam satu periode memiliki jumlah kulit elektron yang sama. Pada gambar di sini menunjukkan bahwa dari atas ke bawah merupakan periode. Ada periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, periode 6, dan 7. Periode ke-1 terdiri atas 2 unsur. Periode kedua terdiri atas 8 unsur. Periode ketiga terdiri atas 8 unsur. Periode keempat terdiri atas 18 unsur. Periode kelima terdiri atas 18 unsur. Periode ke-6 terdiri atas 32 unsur, yaitu 18 unsur, dan 14 unsur lagi merupakan deret lantanida. Periode ke-7 terdiri atas 23 unsur yang belum lengkap. Pada periode ini terdapat deret aktinida. Berikut ini contoh soal dalam menentukan periode. Fe memiliki nomor atom 26. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, dan 4s2. Elektron valensi berada pada subkulit D, artinya Fe berada pada golongan B. Elektron valensi pada kulit terluar berjumlah 2 ditambah 6, 8. Artinya, Fe berada pada golongan 8, tepatnya golongan 8B. Elektron valensi terdapat pada kulit terluar dengan nilai N terbesar yaitu 4. Artinya, Fe ini berada pada periode keempat. Kan sifat periodik unsur. Yang dimaksud sifat periodik ialah sifat-sifat yang ada hubungannya dengan letak unsur pada sistem periodik. Sifat-sifat ini berubah dan berulang secara periodik, sesuai dengan perubahan nomor atom dan konfigurasi elektron. Sifat periodik yang pertama yaitu jari-jari atom. Yang dimaksud dengan jari-jari atom merupakan jarak dari inti atom sampai kulit terluar suatu atom. Bisa dilihat pada gambar di samping bahwa secara periodik dalam satu golongan dari atas ke bawah, nilai jari-jari suatu atom cenderung akan semakin besar. Sedangkan di dalam satu periode dari kiri ke kanan, nilai jari-jari atom akan cenderung semakin kecil. Sifat periodik unsur yang kedua yaitu afinitas elektron. Yang dimaksud dengan afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Bisa dilihat pada gambar di samping, bahwa secara periodik dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka nilai afinitas elektronnya akan cenderung berkurang. Sedangkan di dalam satu periode dari kiri ke kanan, nilai afinitas elektron akan cenderung bertambah, kecuali unsur alkali tanah dan gas mulia.
unsur golongan utama mempunyai afinitas elektron bertanda negatif. Sifat periodik unsur yang ketiga ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam wujud gas. Yang dimaksud dengan keelektronegatifan yaitu kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk suatu ikatan. Sifat periodik unsur yang terakhir ada kereaktifan. Yang dimaksud dengan kereaktifan bergantung pada kecenderungannya melepas atau menarik suatu elektron. Unsur logam yang paling reaktif adalah golongan 1A, sedangkan non-logam paling reaktif adalah golongan 7A.